Oke, kalau pengalaman sebenarnya semuanya berkesan sih teman-teman. Betul. Cuman ada cerita yang benar-benar membuat aku cukup terkejut dan sangat kaget juga pada saat itu. Jadi eventnya itu adalah dan ternyata memang seperti aku yang katakan tadi bahwa kita harus berlatih kayak gitu, terus juga berdoa jangan lupa karena itu benar-benar kayak jalur langit lah. Intinya kayak kita nggak akan berpikir itu akan untuk kita, tapi benar kalau misalnya sesuatu itu memang ditakdirkan untuk kita itu memang akan selalu datang ke kita kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Healthies, kembali lagi di Midwifery Podcast tahun 2025. Bersama saya Susanti, selaku moderator yang akan ngajakin teman-teman semuanya untuk ngobrol santai nih, tapi bermakna dengan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Nah, kiranya teman-teman ini udah bisa nebak belum? Siapa sih narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan pada episode kali ini? Nah, kali ini teman-teman kita akan bahas terkait dengan topik yang tentunya relate sekali dengan kehidupan teman-teman semuanya, khususnya yang ingin menambah prestasi di tengah kesibukan perkuliahan. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai Double Win IPK Aman Prestasi Jalan. Tentunya saya sekarang sudah ditemani dengan narasumber luar biasa kita, yaitu, nah siapa tahu nih, coba kita tebak bersama-sama ya. Ini mungkin juga sudah tidak asing lagi nih di teman-teman semuanya. Nama ini luar biasa sekali di jurusan kebidanan teman-teman. Oke, mari kita sapa. Halo Kak Rizka. Halo Kak Susanti. Oke, gimana nih Kak perasaannya diundang di Midwifery Podcast kali ini? Wah, rasanya seneng banget ya tentunya bisa sharing ilmu dan juga beberapa pengalaman ke teman-teman healthy, terutama teman-teman dari kebidanan nih. Dan juga saya juga nggak nyangka awalnya kayak masih deg-degan nih gitu. Oke, mungkin nih teman-teman ini pada kepo nih Kak sama Kak Rizka itu sepertinya orangnya tuh gimana sih gitu kan. Nah, mungkin kita lebih lanjut ya, kita kenalan juga dengan Kak Rizka. Mungkin Kak Rizka bisa diceritakan Kak terkait dengan dirinya Kak Rizka itu seperti apa sih, biar teman-teman ini nggak kepo gitu Kak. Coba Kak. Oke, halo Sobat Healthy, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam mungkin ya. Iya, betul. Dimanapun Sahabat Healthies berada, sebenarnya perkenalkan, aku Rizka Amalia, kebetulan sekarang sedang semester 7 ya di jurusan Kebidanan Semarang. Nah, terkait diri aku sendiri, ya mungkin sama kali ya, kayak mahasiswa pada umumnya kayak gitu, yang menjalani hari-hari kuliah, kemudian menyelesaikan tugas-tugas, dan juga sekarang sedang proses penyusunan skripsi kayak gitu. Wow, skripsi ya Kak ya. Mungkin Kak Rizka bisa diceritakan perjalanan menyusun skripsinya Kak. Mungkin kan teman-teman di kuliah ini kan kayak skripsi itu serem banget gitu kan. Nah, itu gimana sih Kak menurut Kak Rizka sendiri selaku yang sudah mulai menjalani skripsi nih? Sebenarnya menyusun skripsi ini sebuah pengalaman yang menyenangkan ya, karena dimana kita itu belajar, kemudian pada ending dan akhirnya itu kan ada keluaran. Nah, salah satunya itu adalah skripsi itu. Nah, menurut saya itu ketika kita melakukan penyusunan ini, yang utama intinya jangan dibuat beban aja. Betul. Pokoknya jalanin aja lah, karena semua itu kayak ngalir aja gitu, dan gak seberat itu kok, asalkan kita tetap ikhlas. Jadi ketika kita menyusun sebuah skripsi itu mungkin cobaan dari satu orang dan orang lainnya itu gak sama dan beda-beda kayak gitu. Entah itu mungkin kesulitannya menemui pembimbingnya atau mungkin kesulitannya dalam memecahkan permasalahannya, itu beragam. Dan kalau misalnya kita ikhlas, kita mau menerima dan gak
pantang menyerah, kayak nggak mudah putus asa gitu, insya Allah bisa selesai dengan mudah. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman. Nah, kira-kira nih berarti untuk skripsi itu tidak semenakutkan itu ya Kak, asalkan kita menjalaninya dengan enjoy, kemudian juga kita jalaninya dengan ikhlas. Begitu teman-teman, tips dari Kak Rizka. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang masih takut dengan skripsi ya Kak Rizka ya, skripsi itu menyenangkan, betul ya Kak? Oke, selanjutnya nih Kak Rizka ini kan mungkin kalau yang di dunia kebidanan ya, masnya khususnya di kebidanan Semarang sendiri kan sudah tidak asing nih dengan nama Kak Rizka Ayu Amalia. Nah, kiranya Kak, kalau misalkan dengar kata prestasi dan IPK, apa sih Kak yang terlintas di pikiran seorang Kak Rizka Ayu Amalia ini? Oke, terima kasih ya Kak Susanti. Karena Oke. menurut aku gini, IPK dan juga prestasi itu dua hal yang memang nggak jauh-jauh dari baik itu mahasiswa kayak gitu ya. Ataupun kalau prestasi kan pasti siswa juga Betul. pernah ada ya prestasi. Jadi kalau tentang dua hal tersebut itu kalau bisa ya itu berjalan beriringan dan balance gitu, Betul. seimbang di antara keduanya. Nah, menurut aku sendiri, kalau prestasi itu merupakan sebuah pencapaian. Tapi kadang apa sih, apakah prestasi itu harus jadi yang nomor satu atau harus jadi yang terbaik? Enggak, karena pencapaian kita adalah apa yang kita dapatkan yang menurut kita itu kita udah lebih baik nih dari yang sekarang. Nah, itu juga masuk prestasi kalau menurut saya. Nah, kemudian terkait IPK ya, IPK itu kan indeks prestasi kumulatif. Semua dua-duanya itu ada prestasi. Namun kalau anak mahasiswa, anak kuliahan lah ibaratnya, yang namanya IPK ini kan pasti hal yang dikejar biasanya. Dimana output dari kalian kuliah itu tidak jauh juga dari nilai itu. Tapi apakah kita hanya kuliah untuk mendapatkan nilai? Kan enggak kayak gitu. Nah, betul sekali nih teman-teman. Mungkin IPK juga menjadi tolak ukur, namun juga tidak melulu penting gitu ya Mbak ya. Nah, itu juga penting, namun kita juga harus mengetahui IPK itu menjadi prioritas dan juga kita juga bisa eksplor lebih lanjut selain kita mengejar IPK, begitu ya Kak Rizka ya? Betul. Nah, kiranya nih Kak, dulu ketika Kak Rizka ini masih maba, nah itu prioritas nih Kak Rizka itu apakah memang harus fokus kuliah atau lebih fokus ke prestasi atau organisasi? Kita juga tahu ya Kak Rizka ini juga aktivis organisasi nih teman-teman di Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah gitu, gimana Kak Rizka? Wah, oke. Kalau disebutkan semuanya kompleks sekali ya Betul. rasa-rasanya. Nah, kalau kita melihat lagi sebagai seorang mahasiswa nih, kita melakukan kuliah kan. Kegiatan kita kuliah menuntut ilmu dan belajar. Otomatis yang kita utamakan adalah kita menuntut ilmu. Betul. Pastinya. Nah, yang lain-lainnya itu kayak organisasi, kemudian kayak prestasi yang lain itu sebagai bonus atau tambahan di mana kita bisa mengembangkan diri, kemudian kita bisa mengembangkan nilai-nilai dalam diri kita serta kemampuan-kemampuan yang kita asah itu bisa lebih baik daripada yang lain kayak gitu. Nah, kalau pesan aku sih teman-teman ya, yang namanya jadi maba atau mungkin jadi mahasiswa itu pasti yang nomor satu atau yang paling penting adalah kuliah, karena tujuan kamu kuliah itu apa sih kayak gitu. Nah, itu yang harus diluruskan terlebih dahulu, karena di balik teman-teman kuliah itu ada perjuangan, ada keringat orang tua di mana mereka memperjuangkan kalian bisa duduk di bangku perkuliahan, dan gak semua orang itu bisa loh secara finansial untuk berkuliah. Jadi kalian harus bersyukur, dan kuliah itu gak jadi mainan gitu loh, semacam-macam kalian kayak ya aku besok berangkat terus mau bolos dan lain sebagainya. Enggak, bukan hal itu teman-teman. Tapi dilihat lagi tujuannya, kalian itu datang untuk apa? Untuk belajar, untuk menimba ilmu. Ya lakukanlah dengan sesungguh-sungguhnya, karena di situ ada harapan orang tua yang harus kalian perjuangkan. Nah, kemudian terkait organisasi. Nah, waktu itu gini ceritanya, aku juga masih maba ya itu ya.
Nah, itu aku juga tergabung dalam organisasi. Nah, kalau di sini itu namanya DPM, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, dan ada UKM juga ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ adalah tempat untuk mengembangkan diri, di mana kita di kuliahan itu tidak hanya belajar mengenai akademik aja, tapi kita juga belajar bersosialisasi, kemudian meningkatkan value dari diri, kemudian cari pengalaman juga. Nah, itu di organisasi di mana kalian bisa berkembang dan membangun sebuah relasi-relasi dan mencari pengalaman lah intinya. Nah, dari situlah nantinya teman-teman bisa dapat apa ya? Semacam peluang atau mungkin kesempatan. Salah satunya mungkin jadi MC Betul. atau mungkin jadi pembicara dan lain sebagainya. Dan kalau terkait prestasi atau lomba, nah ini nih yang jadi poin penting nih, dimana kita sebagai anak kuliahan ya, nah kita sebisa mungkin adalah mengembangkan diri, lagi-lagi tentang pengembangan diri. Nah, kalau kita hanya duduk di kelas, kemudian pulang, lalu apa bedanya kita dengan orang lain kayak gitu. Selain itu juga karena aku ingin menceritakan diriku gitu loh. Aku punya cerita nih yang nantinya bisa aku bawa kelak di masa tuaku. Nah, dengan begitu aku cobalah untuk ikut lomba-lomba dan menorehkan prestasi, dan hal itu juga membanggakan orang tua teman-teman. Jadi di mana kita bisa menjalankan beberapa hal tersebut secara bersamaan tapi juga masih aman kayak gitu. Luar biasa sekali nih teman-teman pengalaman dari Kak Rizka ya. Jadi pertama itu tetap berkuliah ya Kak Rizka ya. Betul. Dan tujuan kita tuh harus ingat teman-teman, tujuan awal kita ke sini tuh mau apa, mau jadi apa. Kalau misalkan nanti mau malas-malasan ya Kak Rizka ya. Ingat juga untuk perjuangan orang tua di rumah, untuk perjuangan kita untuk bisa berkuliah dan duduk di sini begitu ya Kak. Dan di samping itu juga Kak Rizka ini juga tergabung dalam organisasi dan juga meraih prestasi nih teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali nih Kak Rizka. Nah, kira-kira nih Kak Rizka, dengan semua kesibukan tadi ada organisasi, prestasi, dan juga tentunya perkuliahan, pernah nggak sih Kak Rizka ini mengalami kebingungan dalam membagi waktu dan juga tips and triknya nih untuk teman-teman semuanya, begitu Kak Rizka? Oke, jujur aku pernah ya, bahkan sampai kayak burnout atau stres gitu ya mungkin. Karena sebagai mahasiswa, apalagi kita kan mahasiswa kesehatan nih, Betul. masih ada praktik juga, terus ada hal-hal yang lain. Nah, itu juga membuat apa ya, kayak waduh ini gimana nih cara ngaturnya. Tapi teman-teman, kita kan kuliah, pasti ada kalediknya kan. Betul. Nah, dari situlah teman-teman bisa memperkirakan nih, oke, tanggal-tanggal pentingnya itu kapan. Misal, tanggal 11-12 ada tutorial, tanggal selanjutnya ada UAS, dan tanggal selanjutnya ada PKL. Maka untuk tanggal-tanggal tersebut jangan gunakan kegiatan-kegiatan ekstra yang menguras tenaga. Betul. Kayak gitu. Jadi harus mulai dikotak-kotakan lah. Mulai di manajemen waktunya kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita atur skala prioritas kita. Memang kita mungkin juga tergabung sebuah organisasi yang mungkin ada beberapa organisasi yang menyarankan kita tidak mau di nomor dua kan. Betul. Atau kita juga penting nih, kalian udah masuk ke sini ya, kalian harus berkomitmen, harus bertanggung jawab. Nah, tanpa mengurangi rasa tanggung jawab kita, tanpa mengurangi performa kita di sana, maka kita harus mulai menyusun skala prioritas kita. Oke, kuliah nomor 1. Kemudian organisasi sekarang bisa dikerjakan. Kemudian prestasi. Nah, kan prestasi juga nanti misalnya ada lomba-lomba nih, ada tanggal-tanggalnya ya. Nah, itu kita bisa ikuti di tanggal-tanggal yang memang tanggal tersebut kita kosong kayak gitu. Dan banyak juga ya lomba yang diadakan di hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu kan tidak mengganggu kegiatan. Nah, itu bisa dipertimbangkan teman-teman kayak gitu. Jadi, pintar-pintar aja untuk mencari peluang dan pintar-pintar aja untuk mengatur skala dari prioritas. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa untuk mengatur waktunya dalam satu hari 24 jam. Itu
kira-kira pembagian waktunya seperti apa dari skala yang paling penting dan mendesak, kemudian skala yang mendesak tapi bisa dikerjakan nanti, kemudian kegiatan yang mungkin bisa diterbelakangkan atau tidak mendesak dan tidak terlalu penting. Nah, itu juga harus dipilah dan dipilih. Dan dalam 24 jam itu misalnya, oh kuliah dari jam 7 sampai jam 5. Terus setelah jam 5 mungkin bisa ikut organisasi sampai jam 6. Kemudian setelah itu pulang dan bersih-bersih dan lain sebagainya. Terus ada atur waktu untuk belajar dan juga untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, itu harus disesuaikan gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ini skala prioritasnya Kak Rizka ya Kak ya. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi kita itu kalau misalkan mau produktif gitu ya Kak, kita itu harus pinter-pinter teman-teman mengatur skala prioritas ya Kak Rizka ya. Nah kira-kira nih Kak, kan kita sebagai cewek ya Kak, biasanya kan moodnya itu kadang-kadang kayak naik, kadang turun, juga kadang-kadang itu kayak tiba-tiba bad mood dan sebagainya. Nah itu kira-kira Kak Rizka itu pernah nggak sih kayak terpengaruh dengan hal tersebut dan merasa pingin menyerah gitu Kak dengan segala kepadatan yang Kak Rizka alami begitu Kak? Oke, betul sekali ya. Tidak menutup kemungkinan seorang perempuan ini mengalami mood swing ya. Betul Kadang sekali. naik, kadang turun, dan juga kadang-kadang aku pengen marah nih, tapi marah ke siapa? Iya betul. Terus apalagi kalau misalnya saat-saat menstruasi itu datang ya. Betul Nah, sekali. itu biasanya juga terpengaruh teman-teman, dan aku sendiri pun juga mengalami hal itu ya sebagai layaknya perempuan. Namun kita bisa kembali lagi ke tujuan awal kita mau seperti apa. Kadang juga aku ngerasa lelah, terus juga ngerasa apaan sih ini kok nggak selesai-selesai, kok nambah mulu, kok capek ya kayak gitu. Tapi kita bisa motivasi diri kita kayak oke, nggak apa-apa, kita kerjakan pelan-pelan kayak gitu. Atau mungkin kita berhenti dulu nih istirahat. Kita lakukan hal-hal yang mungkin kita senangi. Misalnya hobi kita apa? Kalau ada yang mungkin hobinya menggambar, ya udah gambar aja dulu. Sampai mana? Terus kalau kayaknya udah deh. Nah, udah kembali lagi dikerjakan. Terus misalnya yang hobi baca buku, ya udah baca aja buku-buku. Kalau udah selesai, ya kembali lagi. Atau mungkin yang sekarang lagi tren, TikTok ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman mau bikin velocity dulu, Nah, atau betul mungkin nih. mau apa ya, bikin video atau scroll-scroll dulu, ya silahkan dilakukan hal itu. Tapi asalkan kita nggak terlena atau terlupa, ada batasnya lah. Paling enggak ya 15-30 menit, atau paling mentok-mentok kadang kan lupa ya sampai 1 jam kayak gitu. Terlanjur ya Tapi Kak ya. enggak seharian dihabiskan untuk hal itu, enggak kayak gitu. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi kita itu harus bisa menentukan batasan-batasan ya Kak ya. Kalau misalkan lagi seneng-senengnya scroll Kak ya, biasanya itu bisa 24 jam gitu ya Kak ya. Itu jangan ya teman-teman. Nah gitu, mungkin ini juga pertanyaan dari saya ya, mungkin juga pertanyaan yang terlintas dari teman-teman semuanya. Kira-kira nih Kak, apa sih rahasia Kak Rizka untuk bisa double win ya tadi ya, menyeimbangkan antara manajemen waktu, support system, dan juga mindset nih Kak Rizka? Oke, biar double win ya, Iya betul. dua-duanya jalan dan seimbang. Awalnya mungkin lebih ke tekad aja sih teman-teman. Kita mau kemana nih? Jadi kayak kita lagi masuk ke suatu, ibaratnya misalnya kita masuk ke dalam suatu pariwisata atau mungkin ke suatu tempat yang baru. Nah, ini nanti arahnya mau kemana sih? Kita mau bawa kemana ini? Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus tentukan dulu tujuan. Dan juga yang kedua adalah target. Kira-kira nanti ke depannya aku mau apa aja ya? Misalnya, oh aku mau prestasi nasional nih, ada paling nggak satu. Ya udah diupayakan untuk prestasi nasional itu satu. Dan kalau kita sudah menentukan targetnya itu, ya kita harus mulai melakukannya, kayak ya cari-cari lomba, kita coba kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya gagal,
ya udah jangan berhenti di satu kegagalan itu, tapi kita harus berpikir, oh ternyata kita gagal ini kesalahannya apa sih? Terus gimana sih caranya kita bisa lebih berkembang? Nah itu kan bisa kita lihat ya, karena sekarang platform media sosial juga banyak, kita bisa belajar dari orang lain, terus juga kita bisa cari inspirasi-inspirasi lain untuk bisa membangun diri kita kayak gitu. Dan yang keempat adalah jangan lupa untuk mencoba belajar dan juga berdoa ya. Ini yang paling penting sih kalau berdoa. Karena apapun usaha yang kita lakukan tanpa adanya berdoa itu kayak sama aja sia-sia, teman-teman. Betul. Oke, begitu ya Kak. Dan satu lagi, karena ridho Allah itu berada pada orang tua. Jadi Betul otomatis kita juga harus mendapatkan ridho dari orang tua kayak gitu. Dan doa orang tua itu, Masya Allah, benar-benar bisa membawa diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya, sama beberapa mungkin ya diaturlah skala-skala yang penting. Intinya adalah jangan takut mencoba dan selalu berusaha berdoa kayak gitu. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman. Jangan lupa untuk belajar, berdoa, dan bertawakal ya Kak Rizka. Jangan lupa nih teman-teman, ini ingat juga untuk ridho dari orang tua itu sangat penting teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau berprestasi ya Kak, jangan lupa meminta restu juga dari orang tua, begitu ya Kak Rizka. Betul. Oke, mungkin ini juga sangat menarik kita bahas nih Kak. Kira-kira kebiasaan kecil apa sih Kak yang bisa membangun Kak Rizka seperti sekarang ini memiliki mindset yang luar biasa, kemudian juga memiliki pengalaman dan juga tentunya prestasi, begitu Kak? Oke, kalau kebiasaan mungkin gak ada yang spesial ya dari saya. Karena saya suka ini aja sih, menulis. Oh, Masya Allah. Dan saya tuh nulis karena mungkin dari diriku itu kadang-kadang lupa. Jadi aku tulis hal-hal yang kecil-kecil. Misal terkait apa ya, aku mau lomba KTI nih. Karena aku backgroundnya juga KTI ya, karya tulis ilmiah. Nah itu aku tulis kayak, oh aku ketemu masalah ini. Ya udah, entah nanti mau eksekusinya kapan, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting ditulis dulu aja. Terus terkait mungkin ada tugas dan lain sebagainya, itu ditulis aja kekurangannya apa kayak gitu. Jadi kita bisa tahu, oh kemarin tuh aku nulis ini loh. Jadi hal yang bisa diperbaiki itu apa dari ini kayak gitu. Terus sama mungkin kebiasaan ini ya teman-teman untuk mencoba selalu tepat waktu, selalu mengatur waktu. Karena aku pernah dengar dari seseorang bahwasannya orang yang disiplin itu hidupnya akan enak, dan orang yang mohon maaf kurang disiplin itu pasti dia akan menemui kesulitan, entah itu nanti kesulitan apapun, itu kurang tahu. Tapi kalau misalnya kita masukkan logika, ya benar banget. Jadi ketika misal nih ada ujian jam 8, tapi kita udah mulai datang jam 7. Nah, dari waktu 1 jam itu bisa kita gunakan untuk mungkin menata mental, Betul. atau mungkin persiapkan diri, baca-baca sedikit kayak gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya ujian jam 8 tapi kita udah datangnya agak mepet dan ternyata telat juga. Misal kita datangnya jam 7.45. Nah, itu kan terburu-buru ya. Kadang dalam waktu yang terburu-buru itu bisa aja ada barang yang ketinggalan, kemudian di jalan mungkin ada macet dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau disambungkan dengan logika ternyata nyambung juga hal tersebut, gitu sih. Oke, begitu ya, luar biasa teman-teman. Jadi pentingnya manajemen waktu ya Kak Rizka ya. Nah itu yang sudah diceritakan tadi ya Kak terkait dengan prestasi dan sebagainya. Nah kira-kira nih pasti teman-teman ini juga kepo. Sebenarnya saya juga kepo sih Kak Rizka. Apa sih Kak Rizka kayak pengalaman prestasi kejuaraan mungkin yang pernah Kak Rizka alami yang paling berkesan kira-kira, yang mungkin kayak bisa diceritakan ke teman-teman semuanya agar nantinya teman-teman itu juga termotivasi begitu Kak, seperti Kak Rizka gitu. Oke, kalau pengalaman sebenarnya semuanya berkesan sih teman-teman. Betul. Cuman ada cerita yang benar-benar membuat aku cukup terkejut dan sangat kaget juga pada saat itu.
Jadi eventnya itu adalah KTI ya, waktu itu KTI karya tulis ilmiah. Nah, di mana banyak sekali struggle-nya. Nah, mungkin ini juga belum aku ceritakan di Instagram aku yang ini. Iya, ini eksklusif buat teman-teman nih. Jadi pada saat itu dari kemahasiswaan menghubungi aku langsung untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah kalau nggak salah atau paper ya. Itu bahasa Inggris dan aku kayak ini apa? Aku belum pernah hal ini. Jadi itu baru pertama kali dalam hidup aku dan posisinya itu waktu aku cek tanggalnya cukup aman ya. Cukup aman di mana dia itu tidak berbarengan dengan yang lainnya. Namun kita nggak tahu nih pada sebuah keadaan ternyata tidak aman teman-teman karena pelaksanaannya pun diundur kayak gitu. Dan pada saat itu posisi aku sedang PKL di Waduh. Jepara. Coba bayangkan. Wow. Lombanya itu di Gunung Pati ya. Wow, Baru sebalik ke Semarang. cukup jauh ya Kak Rizka. Iya, terus ya dengan begitu juga ada timnya itu adik-adik tingkat. Jadi kayak harus bagaimana sih kita sebagai leader atau membersamai adik-adik tingkat ini biar kedepannya juga mereka bisa punya pengalaman dan menurunkan ke generasi selanjutnya kayak gitu loh. Nah, itu yang cukup membuatku terkejut pada saat itu adalah itu. Nah, setelah penyusunan, kita masih kurang kepercayaan nih, ini bisa gak sih kita ternyata qadarullah masuk ke 3 besar. Masya Allah, luar biasa. Nah, pada saat itu gak berhenti di situ saja cobaannya, karena harus memilih ya, apakah kita harus PKL dan juga pada saat itu kebetulan saya juga ditugaskan dalam akreditasi jurusan. Masya Allah. Jadi kayak waktunya itu berbarengan semuanya dan saya kayak bingung ini mana yang harus kita kerjakan. Nah, karena itu juga harapan dari jurusan juga, terus saya juga sudah berdiskusi dengan seluruh jajaran dan juga pengelola yang ada, maka akhirnya kami melanjutkan untuk lombanya itu. Jadi datang ke sana sendiri itu gak ada pendamping. Jadi benar-benar mahasiswa aja. Dan di sana presentasi terus kayak udah nggak expect ini bakal dapat atau enggak. Tapi alhamdulillahnya dapat silver medal kayak gitu. Luar biasa. Terus untuk pengalaman yang kedua ya teman-teman, saya tuh pernah ikut event duta. Nah, awalnya tuh saya gak pernah ikut event duta sama sekali ya. Maksudnya duta yang di luar. Karena duta yang di dalam Poltekkes aja ini, saya yang sampai kampus itu gak lolos gitu loh. Maksudnya gak yang juara 1, 2, 3 kayak gitu. Terus pada satu waktu harus mengikuti event itu. Nah, itu awalnya saya juga kayak gak percaya diri di mana harus catwalk berjalan dengan sepatu tinggi yang tingginya 10-15 cm. Wow. Dengan gaun yang panjang sekali. Itu jujur aku juga latihan pada hari itu juga ditemenin sama temanku ya. Alhamdulillah kayak diarah-arahkan. Oke, pokoknya aku nurut aja nih karena ada mentor ya yang mengajari ya. Mumpung ada mentor juga ya. Aku nurut-nurut aja. Oke, jalannya gini-gini. Dan benar teman-teman bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati dari proses yang kita lakukan. Betul Semakin sekali. kita sering berlatih, semakin kita sering untuk mencoba, maka nantinya juga kita akan jadi lebih baik gitu. Dan alhamdulillahnya juga dapat juara di situ. Jadi kayak aku benar-benar gak percaya sih pada saat itu. Ini beneran nih, kayak masih loading gitu loh. Ini beneran nih. Dan ternyata memang seperti aku yang katakan tadi bahwa kita harus berlatih kayak gitu. Terus juga berdoa jangan lupa karena itu benar-benar kayak jalur langit lah. Intinya kayak kita gak akan berpikir itu akan untuk kita. Tapi benar kalau misalnya sesuatu itu memang ditakdirkan untuk kita itu memang akan
selalu datang ke kita kayak gitu. Nah, betul sekali. Apapun yang sudah digariskan tidak akan tertukar begitu ya Kak Rizka Betul. ya. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman. Dari Kak Rizka Ayu Amalia, seorang mahasiswa berprestasi dari jurusan kebidanan. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih pesan kira-kira ketika nanti misalkan nih Kak Rizka bertemu dengan sosok Kak Rizka yang dulu menjadi maba. Nah, apa sih Kak yang mau Kak Rizka katakan sama Kak Rizka Ayu Amalia selaku sebagai maba? Begitu Kak. Apakah pesannya kayak wow, sekarang aku kayak gini nih, berdiri di sini, duduk di sini bersama dengan moderator, menjadi mahasiswa yang begitu menginspirasi. Nah, itu gimana Kak? Mau berkata apa kira-kira ke Kak Rizka apa versi maba gitu? Oke, untuk Rizka versi maba, terima kasih ya sudah mau berjuang. Terima kasih sudah mau mencoba segala hal yang mungkin banyak banget kita rasakan kegagalan dan Betul. juga kesalahan dalam setiap perjalanannya. Tapi percaya bahwa suatu saat dari kegagalan itu tuh akan jadi sebuah keberhasilan yang lebih baik kayak gitu. Dan terima kasih juga sudah mau Berjuang sampai sekarang. iya sampai nggak bisa berkata-kata ya, karena apa ya teman-teman, setiap perjalanan kita itu kadang-kadang memang bisa kita rasakan, tapi kalau diungkapkan dengan kata-kata itu kayak nggak bisa gitu loh. Karena saking mungkin banyak sekali percobaannya dan juga banyak sekali bertemu dengan orang yang mungkin lebih baik dari kita. Intinya adalah jangan pernah membandingkan dengan orang lain dan jangan pernah malu untuk gagal serta jangan takut untuk mencoba kayak gitu. Karena tujuan kita sebagai kuliah itu apa? Itu kembali lagi pada diri kita, dan jangan jadikan kuliah itu cuman mengejar nilai, tapi bagaimana kita berkuliah itu bisa meningkatkan nilai dalam diri kita Betul sendiri. sekali. Oke, begitu Kak Rizka. Baik, luar biasa sekali nih. Teman-teman, mungkin yang sudah menonton ini kira-kira sudah menangkap belum pelajaran yang dapat kita ambil nih dari Kak Rizka? Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman, bisa meramaikan YouTube dari Himadima Kebidanan Semarang begitu. Oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin apa sih Kak harapan Kak Rizka untuk mahasiswa kebidanan khususnya di masa depan begitu Kak? Begitu, mungkin bisa dijawab. Oke, harapan aku adalah teman-teman dari jurusan kebidanan itu keren-keren semuanya. Aku yakin kalian bisa lebih dari apa yang sudah aku dapatkan, karena melihat dari teman-teman ini ya, terutama dari Poltekkes Kemenkes Semarang nih, yang namanya sudah dikenal banyak dan mendunia. Masya Allah. Asik, Amin. Masya Allah ya. Nah, harapanku semakin maju, semakin sukses juga. Amin. Terus teman-teman jangan malu untuk mencoba dan jangan pernah takut gagal, karena kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu di mana finishnya kayak gitu. Gitu, oke, luar biasa teman-teman. Nah, itu harapan dari Kak Rizka untuk kita semua. Jangan lupa nih untuk teman-teman semuanya, harapan dari Kak Rizka ini harus kita wujudkan begitu ya Kak Rizka. Nah, itulah teman-teman dari sesosok Kak Rizka Ayu Amalia yang nantinya bisa menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih Kak Rizka selaku narasumber dari Midwifery Podcast tahun 2025 ini sudah bersedia membersamai kami dari tadi awal ya Kak sampai akhir. Pasti banyak sekali pelajaran yang sudah dapat kita ambil nih teman-teman. Jangan lupa ya tadi pesan saya untuk bisa dituliskan di kolom komentar mungkin untuk meramaikan YouTube dari Himadima Kebidanan Semarang begitu. Oke, pada intinya teman-teman, double win itu bukan hal yang mustahil ya Kak Rizka. Nah, kuncinya adalah di niat, disiplin, dan mindset positif. Jika kita punya semangat untuk berkembang, prestasi bisa jalan dan IPK juga tetap aman. Begitu mungkin ya teman-teman semuanya. Mungkin Kak Rizka, terakhir nih Kak Rizka. Kira-kira teman-teman ini kalau misalkan ingin bertanya-tanya lagi nih dari pengalaman Kak Rizka, mungkin bisa diberi kontak person atau sejenis media sosial yang bisa dihubungi Kak Rizka.
Oke, boleh banget teman-teman ke Instagram aku. Instagramnya itu @rizkaym. Jadi teman-teman boleh DM atau tanya-tanya. Aku sangat terbuka dan sudah banyak sekali dari teman-teman jurusan lain juga Masya Allah. tanya-tanya kayak gitu. Mungkin seputar pengalaman atau mungkin gimana sih caranya nulis karya tulis ilmiah atau dan lain sebagainya. Bisa banget teman-teman ke Instagram aku gitu. Oke, luar biasa. Ini Kak Rizka pasti fast response gitu ya Kak ya. Ya, insya Jangan Allah lupa ya. nih teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, silahkan dapat menghubungi Kak Rizka begitu ya Kak ya. Terbuka nih, tidak hanya di jurusan kebidanan saja ya Kak. Tadi juga sudah diceritakan Kak Rizka juga ada beberapa pengalaman dari jurusan lain yang sempat bertanya juga ke Kak Rizka. Jadi jangan ragu nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau bertanya dan sebagainya, bisa langsung menghubungi Kak Rizka begitu. Oke, mungkin untuk closing statement dari Kak Rizka nih untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin satu pesan terakhir. Jangan terakhir ya. Iya, semoga tidak Menakutkan. berakhir. Ya, jadi teman-teman intinya adalah tetap berusaha, berproses, dan jangan pernah malu untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Dah, intinya adalah itu. Dan jangan lupa ya untuk berdoa dan mencari ridho orang tua dan Betul ridho sekali. Allah. Betul sekali teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rizka selaku narasumber luar biasa kita pada hari ini. Mungkin ini juga kita akan lanjut dengan episode-episode selanjutnya nih Kak Rizka yang tidak kalah dari episode ini dan tidak kalah luar biasanya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus stay tune di YouTube Himadema Kebidanan Semarang. Seperti itu. Mungkin yang dapat kita ambil ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus semangat mengejar mimpi karena setiap langkah kecil menuju prestasi itu sangat berarti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam mahasiswa berprestasi, IPK aman, masa depan cemerlang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.